Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hirin. Kali ini saya ingin mengomentari video dari kembali Luis Prasetyo yang judulnya itu adalah Kristen Abal-Abal Malah Mualaf, DRG Karissa Gani. DRG G ini kalau salah saya itu dokter gigi guys. Jadi saya pernah nonton video dokter Karissa Gani ini ya, di salah satu channel YouTube itu dia menjelaskan alasan dia kenapa dia mualaf gitu. Dimana panjang cerita guys, tapi kita akan lihat dulu apa yang disampaikan dari sini ya. Habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari seorang mualaf juga nih. Nah, katanya dia dokter gigi, tapi dia akhirnya mualaf karena apa? Karena dia berpikir bahwa dalam Kristen itu menuhankan Maria, ibu Yesus, dan menuhankan Yesus. Sehingga menurut dia, ya nggak mungkin lah, masa sih menuhankan Maria sama menuhankan Yesus? Bisa jadi itu adalah hal keliru dan kemudian dia menjadi mualaf. Tapi saya di sini mau meluruskan, apakah benar yang diomongkan ibu ini? Tonton. Karena ini saya nggak sempat mendengarkan di video dokter Karissa itu ya. Kalau saya salah tuh saya nggak ada guys. Ya, jadi gini guys, mengenai paham Kristen yang menuhankan Maria itu ada loh guys ya, ada. Jadi ada kurang piknik nih Luis Prasetyo nih ya. Jadi gini guys, Kristen ini ada banyak sekali denominasi dan segala macamnya. Ada banyak sekali alirannya ya. Ada Kristen Koptik, Kristen Protestan, Katolik bahkan kan. Jadi bahkan yang terdekat ada dua, Katolik, Protestan itu jadi berbeda gitu guys. Jadi yang menuhankan Maria ada gitu. Jadi nggak salah dokter Karissa gitu kan. Bisa ada yang kurang piknik gitu. Sebelumnya mari kita nonton dulu videonya guys. Ternyata Masya Allah yang tujuan saya mencari yang salah di situ justru makin saya baca itu masuk ke juz 27 saya mulai menyadari tuh semakin yakin gitu. Alhamdulillahnya nggak makin goyah tapi makin yakin gitu. Terutama ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Isa itu yang paling menarik perhatian saya karena itu yang paling saya kenal sebelumnya gitu ya. Jadi Masya Allah di situ saya melihat betapa Islam memuliakan Nabi Isa gitu. Dan Masya Allahnya itu bahkan perkataan Nabi Isa yang ketika Allah tanya di Al-Maidah 116 itu Allah tanya, wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh orang-orang menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan gitu kan? Terus Bentar, ini sebesar itu guys ya. Ini Quran dengan nyebut begitu. Ya, jadi adakah ini konfirmasi ya untuk Kristiani yang menganggap ada sebagian Kristiani yang menganggap bahwa ya, ibu Yesus juga Tuhan gitu. Ada denominasi Kristen tertentu gitu. Jadi ini Al-Quran ini menegaskan lengkap, komplit. Bukan hanya yang menuhankan Yesus, tapi juga yang menuhankan ibunya gitu. Anda bisa cari referensi umat Kristiani yang menuhankan Maria ada guys. Ya kan ada. Jadi Luisnya kurang piknik. Di gereja dia mungkin nggak ada gitu. Tapi namanya penyimpangan agama itu ada saja gitu. Dalam Islam pun ada yang namanya Syiah gitu kan. Penyimpangan yang luar biasa. Jadi bahkan dia menuhankan Ali gitu guys, ada. Dan bahkan mengatakan ya, Quran itu kita masih kurang gitu. Jadi sekali lagi saya Luis ini dia kurang piknik gitu aja intinya. Nabi Isa seperti Saya mau nambahkan lagi ya, berarti Al-Quran ini terbukti lebih tahu daripada Luis ya. Jadi kalau Anda googling nanti ada jumpa ada beberapa umat Kristen yang menuhankan Maria, Anda akan menyadari di situ bahwa Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran itu lebih tahu ya. Makanya Quran itu di situ dengan analogi yang menarik menanyakan kepada Nabi Isa atau Yesus, ada nggak kamu pernah menyuruh orang untuk memerintahkan menyembah kamu dan ibumu gitu. Berarti Quran lebih tahu daripada Luis. Jadi kalau ada cari nanti di Google ada dapat, berarti terbukti Quran benar dan Luis salah guys. Nah, dan terbukti dari kitab juga Yesus nggak pernah menyuruh, kan betul kata Quran, Yesus nggak pernah menyuruh dia orang untuk menyembah dia, nggak pernah gitu. Tapi mereka ini menyembah Yesus gitu. Jadi dia coba ada cari satu aja ayat yang menyuruh Yesus menyuruh orang menyembah dia, nggak ada. Bahkan ayat yang mengatakan Yesus akulah Tuhan nggak ada guys. Malah mereka memakai ayat dikatakan akulah guru dan Tuhan. Padahal itu udah saya bahas berkali-kali. Itu ayat bahasa Inggrisnya itu adalah Lord gitu.
kan. Kurios bahasa Yunani-nya, tapi bahasa Inggrisnya Lord gitu. Nah, di ayat lain ada satu ayat itu khusus ya, itu bahas dua oknum ya, namanya satu lagi Allah, satu lagi Yesus. Itu jelas ada dua posisi itu. Di situ Allah di ayat itu ya, saya lupa nomornya. Di situ ayat itu Allah itu sebut sebagai God, Tuhan. Yesus sebagai Lord. Ini jelas bedanya. Jadi ada God, ada Lord. Yesus posisi cuma Lord, nggak pernah jadi God gitu guys. Tapi Allah beberapa kali disebut sebagai God gitu kan. Nah, dan guru dan Tuhan tuh nggak cocok guys. Akulah guru dan Tuhan, nggak nyambung. Tuhan itu nggak ada bandingannya. Kata di perjanjian lama Allah katakan, akulah Allah, tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan aku, baik langit di atas, di bumi maupun di bawah air. Gak ada yang sama guys, serupa, sebanding, seumpama dengan dia. Bagaimana bisa menyamakan dia, mengumpamakan dia dengan guru gitu? Tuhan dengan guru, kan enggak. Makanya Tuhan itu spesial. Makanya cocok itu adalah akulah guru dan Tuhan gitu. Karena ada kita tahu ada namanya Tuhan guru, ada namanya Tuhan tanah. Jadi Yesus itu adalah Tuhan sekaligus guru gitu. Itu loh guys logikanya. Jawabnya kira-kira lah ya. Itu apa namanya, maha suci engkau Allah gitu kan. Sekiranya ia pun saya pernah mengatakannya, engkau pasti sudah lebih dulu tahu gitu ya. Dan karena engkau yang maha mengetahui segala sesuatu. Iya, Allah memang mengetahui segalanya gitu. Dan Louis nggak tahu itu. Louis nggak tahu ada umat Kristen yang menuhankan Maria gitu kan. Bahkan ya Tuhannya Louis sendiri yang namanya Yesus, yang kita umat Muslim itu memuliakan Yesus sebagai nabi utusan Allah, salah satu utusan Allah gitu kan, selain Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya, itu aja nggak tahu kapan kiamat guys gitu. Jadi baik ya, Louis Passetio maupun Tuhannya pun yang dia sembah sebagai Tuhan pun nggak tahu kapan kiamat gitu ya kan. Nah berarti apakah Yesus layak sebagai Tuhan, sementara Allah dalam Islam tuh maha tahu. Bahkan Allah tuh tahu kalau ada umat Kristen yang menuhankan dia bukan hanya Yesus tapi juga Maria ibunya gitu. Ada tinggal googling aja umat Kristen mana yang menuhankan Maria, nanti akan ketemu nanti di Google nanti ya kan. Sedangkan aku nggak mengetahui apapun gitu kan, dan aku nggak akan mengatakan yang di luar hakku. Itu benar-benar saya terbuka itu pikiran saya gitu. Dan memang itu apa ya? Kok saya tuh saat itu pikir saya kemana aja dari kemarin itu gitu ya. Jadi Dan saya mempertanyakan sesali diri sendiri. Iya. Masya Allah. Baru seumur ini. Alhamdulillah ya, ini luar biasa. Oke, yang pertama, ketika dia mengatakan bahwa Maria itu dituhankan dan Yesus itu dituhankan, itu adalah sebuah hal yang sangat keliru. Satu lagi, yang dibahas Dr. Kalisa ini adalah Quran ya. Jadi Louis ini Dr. Kalisa nggak menyebut tentang Alkitab guys. Coba anda lihat tadi ya. Anda putar flashback video saya. Ya, ada video Louis ini. Itu Dr. Kalisa ngomong tentang Quran. Jadi Quran itu sebutkan, adakah kamu dan menyuruh manusia menyembah kamu dan ibumu gitu. Jadi ini sama sekali Dr. Kalisa nggak ngomong tentang Alkitab gitu. Itu logikanya guys. Jadi Louis ini apa ya? Apa nggak paham kalau Kalisa itu nggak lagi bahas Alkitab, dia bahas tentang Quran gitu. Dan tadi pun disampaikan dari Quran kan. Jadi Louis ini nggak paham guys. Jadi banyak sekali kekurangan Louis ini yang harus kita kritisi guys. Ayat yang dia kutip sendiri, kalau berpikir tentang Kristen yang mana Allah menanya Isa, benar gak kamu yang meminta bahwa Maria ini jadi Tuhan dan Yesus jadi Tuhan atau Isa jadi Tuhan? Bukan meminta, adakah kamu menyuruh manusia ya untuk menuhankan kamu dan ibumu? Bukan meminta guys, ya, bukan meminta gitu, bukan meminta kepada Allah untuk menjadikan dia atau ibunya Tuhan itu. Bahkan Yesus pun itu diangkat jadi Tuhan itu di Konsili Nicea 325 Masehi. Dimana sebelum itu dia belum jadi Tuhan gitu kan. Bahkan itu ada persekutuan antara Arius dan pengikutnya serta yang lain itu ya. Antara yang satu itu adalah masih monoteis dan politeis, yang satu itu masih menganggap Yesus cuma manusia utusan, yang lain menganggap itu Yesus Tuhan. Di situ pun ada pergulatan itu. Sebelum diputuskan di Konsili Nicea, dari Arius dan pengikutnya yang disingkirkan ya. Arius saya lupa guys. Jadi disingkirkan karena mereka mengaku monoteisme itu. Tuhan itu cuma Allah, Yesus cuma utusan. Disingkirkan kan, jadi mereka tuh dikejar-kejar dan disingkirkan gitu kan, dan akhirnya Yesus diangkat jadi Tuhan, diputuskan di Tuhan di Nicea tahun 325 Masehi guys. Jadi Yesus pun diangkat jadi sebagai Tuhan itu oleh manusia gitu kan, bukan perkataan Yesus sendiri. Dan itu adalah hal yang keliru katanya. Tapi gini, dalam Kristen sebenarnya tidak pernah berpikir hal yang demikian nih guys.
Karena di dalam kekristenan itu jelas percaya bahwa Yesuslah Tuhan, sedangkan Maria itu bukan Tuhan. Dia Ya, itu Kristen yang di tempat Louis ya. Tapi Kristen itu ada banyak, guys. Itu yang Louis tidak tahu dan dia tidak boleh untuk mengatakan itu. Kalau ada Kristen-Kristen yang lain, ya anggap Louisnya apa? Protestan, Katolik. Kalau dia Protestan, maka ada umat Katolik. Ada Kristen Koptik, ada Kristen lainnya lagi, ada Anglikan dan segala macam lagi. Jadi Louis ini nggak bisa dia membawakan hanya kepada kelompok dia, guys. Ada banyak kelompok Kristen di sana gitu kan. adalah seorang wanita yang kandungannya dipinjam untuk Bunda Yesus. Tetapi Maria sendiri bukan Tuhan, tetapi Yesus itu jelas Tuhan. Bukan orang Kristen yang menuhankan Yesus, tetapi memang dalam Alkitab Bukan orang Kristen yang menuhankan Yesus, guys. Bukan orang Kristen yang menuhankan Yesus. Ini aneh sekali, guys. Yang menuhankan Yesus tuh ya orang Kristen. Siapa lagi? Bukan orang Islam, Hindu atau Buddha, guys, atau ateis. Yang menuhankan orang Kristen tuh yang menuhankan Yesus adalah orang Kristen gitu. Lagi ya, saya ulangi lagi ya. Louis jujur aja ya, yang menuhankan Yesus adalah orang Kristen gitu. Jadi dia mengatakan bukan orang Kristen menuhankan Yesus. Memang orang Kristen yang menuhankan Yesus, bahkan dikukuhkan di Konsili Nicea tahun 325 Masehi. menyatakan seperti itu. Dan bahkan dari Yesus tak pernah mengatakan seperti itu. Alkitab tak pernah mengatakan seperti itu ya. Yesus tidak pernah ngomong seperti itu. Buatan perjanjian lama sampai perjanjian baru sudah dikatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Saya ambil contoh dalam satu ayat ya. Oke, dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan di situ, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Dikatakan di situ bagaimana Yesus sedang bersama-sama dengan Maria, ibunya, dan tentunya ada Yusuf di situ. Ada 3 orang, Yusuf, Maria, dan Yesus yang ada di situ. Kemudian orang-orang Majus ini datang masuk untuk bertemu dengan Yesus. Dikatakan di situ lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Menyembah Dia. Siapa yang disembah? Yang disembah hanya Yesus, Dia. Di situ memakai kata tunggal, Dia, yang artinya Yesus. Bukan Maria juga. Tentunya kalau Maria juga dituhankan dalam Kristen dan juga Yesus tuhankan, oke, berarti akan memakai kata mereka karena jamak. Tapi di sini Dia spesifik dan khusus hanya kepada Yesus saja. Jadi jelaslah tuduhan. Oke, saya akan bahas dulu guys. Jadi gini guys ya. Di sini Louis mengatakan kenapa dia kan tidak memakai kata mereka itu. Tapi dia di sisi lain ada Yesus katakan ya. Demikianlah mereka mengenal ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, salah satu Tuhan. Jadi Yesus katakan Tuhan Allah kita, itu dia tidak mengakui kalau kita itu adalah termasuk Yesus sendiri. Ketika Yesus ngomong Tuhan Allah kita, berarti termasuk Tuhan Allahnya dia juga dan Tuhan Allahnya mereka, pengikutnya gitu. Oke, saya ngomong nih, Tuhan Allah kita, berarti termasuk Tuhannya saya juga gitu kan. Berarti saya juga punya Tuhan yang sama dengan mereka. Jadi ketika Yesus katakan ingatlah Israel Tuhan Allah kita, itu berarti dia punya Tuhan yang sama dengan mereka gitu guys. Gitu loh. Nah kita bahas dulu ini ya. Ini biar paham. Mana ya tadi guys? Yesus ini datang itu bersama Maria. Oke. Ya. Nih. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ya kan? Nah, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Nah, kenapa mereka bersukacita? Karena kelahiran Yesus ini, Nabi Isa ini atau Yesus ini sudah diramalkan sebenarnya gitu guys. Akan ada Mesias nanti sudah diramalkan gitu kan. Jadi itu sudah gak suatu hal yang aneh lagi gitu. Nah, masalah di sini guys ya selanjutnya ya, yang mereka tidak paham itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Ingat, ibunya, berarti ibunya. Kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan, berarti ibunya nyarisin siapa? Yesus. Berarti ibu Tuhan gitu kan. Itu kalau Louis mau jujur pakai kalimat bahasa Indonesia sederhana gitu. Kalau dia mengatakan tadi kurang kata mereka gitu kan. Kenapa bukan mereka gitu kan? Karena kalau nya itu berarti kepada Yesus gitu kan. Kalau mereka berarti dia dan ibunya. Nah, ini ada kata di sini adalah ibunya. Nya sini siapa Louis? Nya sini adalah Yesus. Berarti ibunya Yesus ya. Ibu Yesus berarti Yesus Tuhan kan, berarti ibu Tuhan gitu. Itu kalau Anda mau jujur memakai bahasa yang benar gitu kan. Tapi dia tidak akan mau jujur gitu. Nah, lalu dikatakan sini lalu sujud menyembah Dia gitu kan. Nah,
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemudian mur. Nah, ingat guys ya, ketika mereka melakukan ini, ya, Yesus itu masih bayi. Pertama, ya kan, karena baru lahir kan, ya kan. Nah, dan Yesus tidak tahu kalau dia tuh disembah guys. Anak kecil gitu kan, ya kan, dia anak kecil dia nggak tahu kalau dia tuh disembah gitu. Anak yang belum ngerti apa-apa gitu. Nah, ketika dia bisa ngomong itu karena Allah kasih dia kekuatan untuk bisa ngomong. Ini kan dia mengatakan sendiri kan, waktu itu pernah beberapa saat kemudian ketika dewasa, aku tidak dapat buat apa-apa di diriku sendiri gitu. Bahkan dia nggak tahu tentang kiamat gitu. Jadi jelas ini ya, ketika ada orang menyembah Yesus di sini kan, sujud menyembah dia, ya, bukan berarti orang sembahnya adalah Tuhan guys gitu. Karena kalau kita pakai ini ya, tiap ada yang disembah itu adalah Tuhan, berarti orang yang sujud menyembah yang lain bagaimana? Di Alkitab ditemukan ayat sujud menyembah patung, sujud menyembah sapi. Apakah itu adalah Tuhan? Enggak guys. Jadi selama belum terucap sama dalam ucapan Yesus, kalau sembahlah aku, itu akulah Tuhan, ya kan? Berarti dia bukan Tuhan gitu. Jadi ini nggak bisa mengklaim kalau ini adalah Tuhan gitu. Ya karena ada ayat lain yang orang sujud menyembah yang lain gitu, ya kan. Nah, bahkan orang sujud menyembah Firaun gitu kan. Nah, jadi intinya adalah ini ayat nggak bisa dijadikan justifikasi kalau Yesus adalah Tuhan guys, ya, bukan itu. Jadi ya. Jadi bahkan ya para Yahudi pun salah sangka. Jadi waktu itu pernah ya, kalau Yesus mengatakan perumpamaan, jadi orang Yahudi ini marah gitu. Dia mengira Yesus menyamakannya dia dengan Allah gitu. Yesus menolak. Kenapa? Karena perbuatan baikku kalian menganggap aku menyamakanku dengan Allah gitu. Jadi Yesus itu menolak. Dia tidak menyamakan dirinya dengan Allah gitu. Mereka saja yang salah paham. Sama seperti saya itu juga salah paham gitu kan. Ibunya. Dikatakan di situ bagaimana Yesus Cepat lagi video guys. tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Menyembah dia. Siapa yang disembah? Yang disembah hanya Yesus, dia. Di situ memakai kata tunggal, dia, yang artinya Yesus. Bukan Maria juga. Tentunya kalau Maria juga dituhankan dalam Kristen dan juga Yesus tuhankan, oke, berarti akan memakai kata mereka karena jamak. Tapi di sini dia spesifik dan khusus hanya kepada Yesus saja. Jadi jelaslah tuduhan atau prasangka. Dan kalau kita mau jujur sekali guys ya, saya putar dulu. Maria juga. Tentunya kalau tekan di situ lalu. Nih. Ya, gini ya, sujud menyembah anak kecil, ya kan. Nah, sementara dia punya ibu yang itu posisinya lebih tinggi dari dia gitu, ya, seperti saya sampaikan tadi. Berarti kalau menyembah Tuhan, ya, yang merupakan ada sementara itu ada ibunya, berarti kalau memang dia itu adalah Tuhan, berarti ibunya adalah ibu Tuhan gitu. Itu saja logika sederhananya guys. Kalau Luis mau berpikir gitu kan. Sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Menyembah dia. Siapa yang disembah? Yang disembah hanya Yesus, dia. Di situ memakai kata tunggal, dia, yang artinya Yesus. Bukan Maria juga. Tentunya kalau Maria juga dituhankan dalam Kristen dan juga Yesus tuhankan, oke, berarti akan memakai kata mereka karena jamak. Tapi di sini dia spesifik dan khusus hanya kepada Yesus saja. Jadi jelaslah tuduhan, sangka atau anggapan yang mengatakan bahwa Kristen menuhankan Maria dan juga Yesus itu jelas keliru 100%. Jadi apa yang dikatakan ibu ini, dokter gigi ini, jelas bukanlah kebenaran, tetapi adalah sebuah kekeliruan. Sebab dalam Kristen tidak percaya dia sebagai. Jadi yang disampaikan Ibu Kalista ini adalah yang disampaikan Quran gitu. Berarti kalau dulu dikatakan disampaikan oleh Kalista kekeliruan, berarti Quran keliru gitu. Padahal Quran itu tidak pernah keliru, ya. Nah, makanya nanti Anda coba deh, ada piknik, ada keliling, Anda cari Google umat Kristen yang menuhankan Maria, Anda akan menemukannya guys. Pasti Anda akan menemukannya. Tuhan, tapi hanya Yesus saja.
Oke Bu, fokus jadi dokter gigi aja, nggak usah ikut-ikutan yang kayak gitu, yang keliru-keliru. Jelek. Fokus di dokter gigi aja, nggak usah ikutan yang keliru. Justru Anda urusannya apa, Luis? Orang mualaf, lalu dia dengan keyakinannya dia bahas Quran, karena dia tentu sebagai kaum umat muslim yang atau mualaf itu dia bahas Quran kan. Nah itu keyakinannya dia sebagai muslim meyakini Quran dan dia bahas tentang Quran gitu. Ya, perkara dia dokter gigi ya, lalu dia membahas agama, dia apa salahnya gitu? Justru Luis yang aneh ini. Ketika dokter Klaisa membahas tentang Qurannya, kenapa Luis ikut campur? Jadi Luisnya nggak usah aneh-aneh. Jadi kalau Luis ya ibaratnya udah sesat ya sesat aja gitu. Jangan jangan sok-sokan membahas sok tahu tentang Quran gitu guys, logikanya gitu kan. Misalnya anggaplah lu kayak Luis bahas Quran silakan, tapi Luis ini apa namanya ya? Ya nggak tahu kalau memang ada umat Kristen tuh yang menuhankan Maria guys, gitu loh logikanya. Jelekin agama lain dan sebagainya. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Pras. Satu lagi di video itu Dokter Kaisar tidak menjelaskan agama lain ya. Dia hanya bahas tentang Quran. Kalau Quran itu menyampaikan, adakah kamu Isa ya mengatakan kepada mereka bahwa kamu dan ibumu adalah dua Tuhan selain aku, selain Allah gitu kan. Selain Allah itu disampaikan Quran gitu. Jadi satu situ nggak membahas tentang Kristenan atau membahas tentang kita sama sekali gitu guys, di video yang cuplikan tadi yang disampaikan. Jadi Lucy nggak paham ya, jadi itu bahkan dia nggak bisa bedakan mana Quran mana Alkitab gitu guys. Oke, jadi mungkin ya sekian dulu video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.